Gini, satu hal yang kita bisa pastikan bahwa Wahyu tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice. Kita nggak tahu, ya, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama. Ya. Artinya kan inti dari dakwaan ini adalah ini. Gitu. Tetapi justru kenapa terhadap saksi-saksi yang pernah ditanya oleh penyidik, ya, tetapi kok mereka tidak tanya? Nah, apakah ini memang hanya akan menjadi bagian dari keterangan yang akan disampaikan oleh penyidik KPK? Ya. Kalau ini yang mereka lakukan, justru ini menurut hemat kami, ini yang mereka mencoba melakukan perubahan terhadap hukum acara kita tanpa melalui proses hukum. Ya. Dalam arti bahwa melalui proses perundang-undangan, perubahan perundang-undangan. Ini akan merusak seluruh sistem. Ya. Ini yang kita sesalkan. Jadi saya kira sekali lagi kalau menurut hemat saya, yang patut kita cermati lagi, seharusnya hal semacam ini tidak dilakukan, apalagi kalau ini untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Ya, saya kira itu yang pokok yang bisa saya sampaikan, nanti akan diteruskan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Saya teruskan sebentar ya. Jadi tadi Ibu Bapak sudah didengar bahwa perkara ini perkara yang sama. Perkara yang dilakukan penyidikannya oleh KPK. Kapan? 2019. Di dalam penyidikan sudah ada yang namanya terdakwanya 3. Saiful Bahri, Pak Wahyu Setiawan yang hari ini jadi saksi, dan Agustiani Tio. Putusannya sudah inkrah. Saya tanya tadi, Bapak sudah diperiksa, sudah didakwa, sudah diputus perkaranya, sudah inkrah, sudah, dan terbukti menerima suap. Berapa jumlahnya? 19.000 dolar Singapura, setara 200 juta. Benar. Dalam persidangan itu, duit dari siapa? Duit dikasih oleh Agustiani Tio. Dari mana duitnya? Dari Saiful Bahri. Di dalam putusan sudah diperiksa 12 orang saksi yang akan juga hadir di sini nanti. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah berkesimpulan uangnya dari Harun Masiku. Ya, saya ulang. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga gedungnya sudah berkesimpulan uang suapnya berasal dari Harun Masiku. Jangan main-main ini. Marwah pengadilan ini. Apa bisa diubah lagi nanti? Oh bukan, dari Donald Trump duitnya. Hah? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah membuat kesimpulan uang yang diterima oleh Wahyu Setiawan, ya, diberikan oleh Agustiani Tio, yang diberikan oleh Saiful Bahri, sumbernya dari Harun Masiku. Ini pengadilannya, ya, ini pengadilannya. Gak boleh kita main-main, ya. Mudah-mudahan sekali lagi, ya, kami sepenuh-penuhnya melakukan pembelaan, ya. Sekuat-kuatnya melakukan pembelaan, mohon majelis hakim bisa imparsial, ya, supaya kalau memang ini harus bebas, jangan ragu bebaskan, ya. Amin. Nah, itu aja. Amin. Ya. Oke. Jadi tadi sudah ditegaskan ya. Tadi Bang Magdir yang bertanya secara langsung terkait dengan konfirmasi
tentang sumber dana. Itu sudah clear tadi, sudah ditegaskan juga oleh Bung Patra. Nah, saya ingin meramu apa yang sudah dikemukakan sebenarnya, yang sudah muncul di fakta persidangan dari tadi pagi sampai dengan sore ini. Yang pertama yang perlu kita pahami, 2 orang saksi yang dihadirkan hari ini adalah dari unsur KPU. Nah, saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan perdana pasti adalah saksi-saksi penting. Dan kita sudah dengar tadi keterangan para saksi tersebut. Kami mencatat ada 4 poin yang muncul dari keterangan saksi tadi yang terkonfirmasi. Pertama, ada pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Putusannya putusan nomor 57. Ada putusan judicial review di Mahkamah Agung. Judicial review terhadap apa? Terhadap peraturan KPU. Terkait apa? Terkait dengan kalau ada situasi calon anggota legislatif yang meninggal dunia sebelum dinyatakan terpilih. Jadi perlu diingat ya secara hati-hati, Pak Nazarudin Kimas itu meninggal dunia sebelum pemungutan suara terjadi. Nah, itu bunyi di putusan tersebut. Lalu bagaimana pandangan Mahkamah Agung sebagai sebuah pandangan dan sikap hukum yang sah di Republik ini, di hukum kita di Indonesia? Mahkamah Agung mengatakan kalau ada calon anggota legislatif yang sudah meninggal dunia kemudian mendapatkan suara, maka suaranya itu dihitung tetap sah dan suaranya itu dihitung sebagai suara partai, dan partai punya hak untuk mengalihkan suara tersebut. Partai punya hak untuk mengalihkan suara calon yang sudah meninggal tersebut. Poin inilah yang tidak dilaksanakan oleh KPU. KPU justru terkesan mengesampingkan putusan Mahkamah Agung. Lalu apa yang dilakukan oleh PDIP? Nah, ini isu keduanya. Yang dilakukan oleh PDIP, posisi Pak Hasto adalah sebagai sekjen di sana. Yang dilakukan oleh PDIP adalah memperjuangkan hak kadernya, memperjuangkan sikap partai politiknya. Berdasarkan apa? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 57. Karena itu kalau kita simak secara hati-hati, ada 2 surat yang diajukan oleh PDIP terkait dengan hal ini. Pertama, surat terkait dengan agar KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Yang kedua, surat terkait dengan agar KPU melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Jadi perihal surat itu kalau kita perhatikan tadi dari bukti yang ditayangkan itu, perihal surat itu bukan untuk mengangkat Harun Masiku, bukan. Tapi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Pengajuan judicial review, poin pertama tadi, sampai diputus oleh Mahkamah Agung, adalah hak semua warga negara ataupun organisasi termasuk partai politik. Itu dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Agung punya wewenang untuk itu. Yang kedua, surat dari PDIP sebagai partai politik, tadi saksi juga mengatakan, partai lain juga menyurati kalau ada kondisi-kondisi yang sama. Artinya itu bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum. Ketika ada surat dari partai, siapapun yang tanda tangan tadi kebetulan disebutkan adalah Pak Hasto sebagai sekjen, itu adalah perbuatan yang sah, boleh, tidak melanggar hukum ketika PDIP kemudian menyurati KPU untuk meminta agar putusan Mahkamah Agung tersebut dilaksanakan, agar fatwa Mahkamah Agung itu dilaksanakan. Itu poin kedua, tentang surat dari PDIP. Poin ketiga adalah terkait dengan dari mana sumber dana. Nah, ini sudah ditegaskan tadi oleh dari pertanyaan Bang Magdir bahwa sebenarnya Wahyu Setiawan sebagai pihak penerima, sebagai anggota KPU, dia tidak mengetahui dan tidak pernah disampaikan bahwa sumber dana tersebut adalah dari terdakwa. Itu clear sekali tadi di pertanyaan Bang Magdir, saya ingat ada setidaknya 5 kali untuk memastikan hal tersebut. Tentu yang bisa dijadikan keterangan saksi adalah apa yang betul-betul saksi lihat dan saksi dengar secara faktual, bukan asumsi, bukan pendapat.
Nah, inilah yang ingin saya katakan, ada poin keempat yang kita lihat secara terang benderang tadi. Ada asumsi, ada pendapat-pendapat yang dicampur adukan dengan fakta-fakta yang ada. Dan seharusnya tentu saja hal tersebut dikesampingkan. Jadi dari pagi sampai sore ini ada 4 poin utama tersebut yang kami identifikasi, dan proses kan masih berjalan ya setelah istirahat sore ini. Kami berharap kebenaran demi kebenaran akan terungkap. Salah satu persoalan dalam perkara ini menurut kami adalah selain pencampuran antara fakta dengan asumsi tadi, persoalan lain yang juga mendasar adalah mencampur adukan antara proses pertama dan kedua tadi, judicial review dan juga putusan surat PDIP ke KPU sebagai sebuah tindakan yang sah, dicampur adukan dengan peristiwa pemberian uang dan penerimaan uang oleh anggota KPU. Ini yang tampaknya berupaya dicampur adukan, padahal ini adalah dua hal yang terpisah, terkonfirmasi dari sidang dari pagi sampai dengan sore ini. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kami update 4 poin tadi. Setelah ini akankah diusut terkait dengan perintangan penyidikannya atau masih membahas seputar SOP PAW dan juga dugaan suapnya? Nanti kita lihat ya, kan masih ada sesi bagi PH untuk bertanya dari mulai jam 4 nanti ya Bang ya. Dari mulai jam 4 kami akan dalami, kami akan kupas satu persatu faktanya. Kita semua pasti menginginkan seseorang yang dituduh itu betul-betul dia dibuktikan secara meyakinkan. Bukan dibuktikan dengan cara misalnya menyambung-nyambungkan antara hal-hal yang mungkin tidak terkait atau antara fakta dengan opini, antara fakta dengan asumsi. Tadi Pak Wahyu sendiri mengatakan ya itu pendapat saya, ya itu asumsi saya. Saksi tidak boleh berasumsi. Kecuali ahli, kalau ahli baru kita tanya pendapatnya, baru kita tanya pandangan sesuai dengan keahliannya. Jadi kami sangat berharap dan berterima kasih pada teman-teman semua untuk terus mengawal proses ini agar kebenaran material betul-betul terungkap. Oke, terima kasih ya teman-teman.